Gurauan dibutuhkan pada saat di mana suasana sedang tegang, maka seseorang bergurau dan membuat suasana yang tadinya kaku dan tegang menjadi cair oleh gurauan itu. Begitu pula biasanya kalau seorang pemimpin dianggap baik bisa menciptakan suasana kerja yang nyaman adalah pemimpin yang memiliki sense of humor, yaitu orang yang suka melihat segala sesuatu itu dengan cara yang ringan dan menjadikan itu sebagai sebuah lelucon-lelucon ringan yang menyegarkan sehingga orang menjadi justru tambah nyaman karena ada nuansa kehangatan dari humor yang disampaikan. Gurauan dan humor, dua hal yang memang dibutuhkan untuk menciptakan sebuah suasana penuh sukacita, ringan dan nyaman. Tetapi bila itu berlebihan atau humor yang mengandung penghinaan, ini justru menjadi sesuatu yang berbahaya. Segala sesuatu yang berlebihan memang tidak baik. Begitu pula gurauan yang berlebihan. Apalagi kalau gurauan itu membuat orang terluka. Atau humor-humor yang mengandung penghinaan. Humor-humor yang mungkin menyentuh sisi bentuk tubuh manusia, lalu humor yang mungkin mengekspos akan kelemahan seseorang, dijadikan lelucon dan dijadikan bahan tertawaan. Jelas kedua hal ini, gurauan berlebihan dan humor yang mengandung penghinaan, bertentangan dengan ajaran sabda Tuhan tentang cinta kasih. Yang harusnya memang cinta kasihlah yang membuat suasana gurau dan humor itu menjadi menyenangkan, membuat orang justru menjadi merasa enak, menjadi merasa tenang di dalam bekerja. Tetapi kita harus ingat bahwa apa yang diingatkan oleh sabda Tuhan hari ini mau mengajar kita dan mengingatkan bahwa ada gurau-gurau yang bikin kacau, bikin galau hati. Dan juga ada humor-humor yang menyebabkan teror, yang melukai seseorang. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam sabda Tuhan. Hari ini dari Amsal pasal 26 ayat yang ke-18 sampai 19. Sebuah cuplikan tentang teguran dari perspektif hikmat Tuhan. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, "Aku hanya bersenda gurau." Amsal 26 ayat 18 sampai 19 ini merupakan satu statement yang sifatnya memang sangat tajam menegur orang-orang yang suka memperdaya sesamanya. Yang suka melukai tetapi memang tidak dengan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang menyakitkan atau kecaman atau kebencian, tapi justru dengan seloroh, dengan senda gurau. Dan ketika seseorang memperdaya sesamanya, dia dengan ringannya mengatakan, hanya bercanda saja. Dan Amsal dari perspektif hikmat justru menegur sikap seperti itu disamakan seperti orang gila yang menembakkan panah api, panah dan maut. Apa yang terjadi kalau orang gila menembakkan panah api? Wah, bisa liar, panah api itu bisa membakar kemana-mana. Orang gila adalah orang yang tidak waras, yang pikirannya tidak jernih, yang dipenuhi oleh berbagai macam kotoran-kotoran di dalam pikirannya, yang akhirnya semeraut hidupnya dan cara perilakunya, kata-katanya, lalu kemudian seloroh dan bercandanya, gurauan dan humornya, itu menjadi sesuatu yang liar. Makanya digambarkan bagaikan panah api yang bisa membakar kemana-mana tanpa arah, hanya sekedar dibunyikan sehingga ada orang yang terlukai. Tidak pikir panjang dulu sebelum diungkapkan. Asal saja bunyi dengan lalu alasan, hanya iseng kok, hanya main-main saja. Atau kita sering dengar istilah sekarang, prank. Mengejutkan dan melakukan sesuatu kepada orang lain dengan cara menipu atau membuat orang lain menjadi tertipu atau terkejut oleh sikap-sikap yang tidak benar itu.
Dan dikatakan orang gila yang menembakkan panah api sekaligus panah dan maut lebih dalam lagi. Kalau orang yang tidak waras, maka dia bisa menyebabkan orang dibawa kepada maut. Dia menembakkan maut itu ke segala arah dan tanpa memandang siapapun, terungkapkan begitu saja. Dan semua ini ujungnya adalah memperdaya sesama, melukai orang lain. Apa yang dikatakan oleh Amsal 26 ayat 18-19 merupakan sebuah antitesis dari orang yang berhikmat. Karena orang yang berhikmat adalah orang yang berhati-hati dengan segala tindakannya. Dia tidak asal bicara, tidak ungkapkan omong kosong, atau tidak sekedar menyampaikan pelesetan-pelesetan yang tidak perlu. Dengan maksud bersenda gurau, tetapi sebenarnya ada orang yang menjadi risau dengan senda gurau itu. Belum lagi kalau orang yang melakukannya itu adalah orang yang dikenal sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dan orang lalu kemudian mulai meragukan, kok kata-katanya demikian? Tidak jadi kesaksian, bahkan jadi batu sandungan. Teguran hari ini mau mengingatkan kita untuk hidup dari hikmat Tuhan di dalam kita berelasi dengan sesama kita. Hati-hati dengan senda gurau kita, karena gurau yang berlebihan itu justru bisa membuat kacau yang berkepanjangan dan galau yang tidak berkesudahan. Orang menjadi galau hatinya dan sekaligus kacau hidupnya hanya karena gurauan yang disampaikan secara berlebihan. Dan juga humor yang mengandung penghinaan justru bisa menjadi teror yang menyakitkan. Mari berhati-hatilah, sikap waspada menjadi penting bagi orang-orang yang sungguh menyadari akan hikmat yang dari Tuhan yang dibutuhkan untuk kita berperilaku bijak, berkata dan bersikap bijak. Mari kita belajar lagi, hubungan dengan sesama adalah sesuatu yang tidak pernah selesai dipelajari seumur hidup. Karena untuk bisa saling mengerti, saling mengasihi, saling melengkapi, bahkan penuh dengan cinta kasih yang dibagikan satu dengan yang lain, kita perlu terus berguru kepada guru hikmat kita, yaitu Tuhan sendiri. Yang akan memampukan kita untuk melakukan segala sesuatunya dengan bijak yang dari Tuhan. Mohonkanlah terus daripadanya, supaya gurau kita tidak bikin kacau dan humor kita tidak jadi teror. Tuhan mengasihi kita sekalian, mari kita bangun sebuah komunitas hubungan yang saling menghargai, penuh cinta kasih yang dibagikan satu dengan yang lain, dan belajar juga saling memaafkan satu dengan yang lain. Tuhan mengasihi kita sekalian, mari berelasi dengan bijak. Amin.